Heni Alvina di Talkshow PBSI. Sudah bersama saya 3 narasumber kita pada hari ini, yaitu Saudari Lucia Irena Suruan sebagai dokter psikologi dan Saudari Heni Paulinca Burdam sebagai Menteri Keuangan Negara dan Saudari Tri Magayai sebagai aktivis mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada saudari-saudari sudah mau berada di acara Talkshow PBSI pada hari ini dan sudah mau diwawancarai di media televisi. Seperti yang kita lihat sekarang ini, belakangan ini ada peristiwa pamer-pamer harta oleh pejabat dan istri-istri pejabat. Di sini saya mau masuk ke pertanyaan pertama kepada Saudari Lucia. Menurut saudari, apa sih yang dapat menjelaskan peristiwa pamer-pamer harta ini? Baik, fenomena yang dapat menjelaskan para pejabat memamerkan harta itu kalau kita lihat lagi kepada fenomenanya, kita harus mengetahui dulu akarnya di mana atau asal mulanya memamerkan hartanya itu dari mana. Karena kalau kita lihat kepada orang tua kita yang dulu, mereka menjelaskan bahwa memamerkan harta itu memang sudah berlangsung lama. Tapi kalau dikaitkan dengan masa sekarang, itu namanya adanya media sosial. Nah, kalau masa dulu kan belum adanya media sosial. Jadi mereka tuh memamerkan harta mereka itu melalui arisan, kalau tidak ada pertemuan sama wanita. Kalau sekarang kan adanya namanya media sosial. Dan media sosial itu yang mereka gunakan untuk memamerkan harta mereka. Jadi kalau memamerkan harta itu sebenarnya sudah berlangsung sejak lama, tapi bedanya itu cuma dari bentuknya dan wataknya, cara representasinya itu yang berbeda. Tapi kalau buat memamerkan harta itu memang sudah sejak lama. Berarti menurut saudari Lucia ini peristiwa memamerkan harta ini sudah berlangsung sejak lama, tapi beda metodenya saja. Selanjutnya, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya mau memperlihatkan foto-foto yang menuai kontroversi. Kalau kita lihat dari foto yang pertama, yaitu fotonya istri SRM Rahmansyah Abdad, pejabat Kementerian Sekretariat Negara, yang di sini memiliki kasubag administrasi kendaraan biro umum dan sudah dinonaktifkan juga. Dan di sini juga sudah ada nota pembelian mobilnya. Selanjutnya yaitu fotonya Vidya Friskalista istri Sudarman Harja Saputra, mantan kepala BPN Jakarta Timur. Dan juga di sini tuh banyak sekali para pejabat yang berbondong-bondong ke kantor KPK dengan terlihatnya peristiwa-peristiwa pamer harta ini. Jadi sebagai seorang dokter psikologi, menurut Anda apa sih yang dapat melatar belakangi istri-istri pejabat ini dengan leluasanya memamerkan hartanya, dan pas yang banyak orang tahu itu harganya bisa membeli satu rumah KPR? Ya. Saya yang melatar belakangi para pejabat memamerkan harta mereka itu karena lebih penting itu karena mereka yang kalau memamerkan harta itu kadang bukannya lebih sedikit daripada mereka yang tidak memamerkan harta. Justru mereka yang tidak memamerkan harta itu terjangkau dari KPK maupun pandangan netizen. Jadi saya itu sebut memamerkan harta itu sebagai sinopsis atau sebagai kesombongan belaka. Jadi kayak macam mereka tuh memamerkan harta mereka, tapi yang paling dangkal bukan yang untuk keangkuhan mereka begitu. Hanya ingin memamerkan harta mereka supaya tidak terlalu banyak orang, padahal itu sebenarnya tidak baik. Jadi menurut saudari, orang yang memamerkan harta ini adalah suatu kesombongannya mereka. Ya. Baik, mungkin segitu saja pertanyaan untuk saudari Lucia. Terima kasih atas jawabannya.
Selanjutnya saya mau lanjut ke narasumber kita yang selanjutnya, yaitu narasumber kita Tri Iriani Magayai. Di sini menurut Anda sebagai aktivis mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia, bagaimana sih ketika Anda melihat peristiwa pamer-pamer harta di media sosial sekarang ini? Latar belakang orang tuanya itu orang kaya lah. Jadi menurut saudari ini yang memamerkan harta itu mereka yang kaya gitu. Iya. Terima kasih saudari Sri. Selanjutnya di sini saya ingin menanyakan kepada Ibu Menteri Keuangan Negara sendiri, apa sih yang Anda lakukan dan apa sih solusi dari Kementerian Keuangan Negara sendiri dalam mengatasi pamer-pamer harta pejabat sekarang ini? Baik, terima kasih dari kami Menteri Keuangan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan atau biasa disingkat dengan Dirjen Kemenkau akan melakukan sertifikasi dan klarifikasi. Pengaduan yang masuk seperti masalah laporan harta kekayaan atau biasa juga disingkat dengan LHK. Nah, di sini Inspektorat Jenderal akan melakukan berbagai pengecekan dan pengujian, baik melalui informasi yang berasal dari transaksi pencurigan PPATK, dari pengaduan masyarakat dan jejak dari media sosial, dan dari sisi berbagai strategi pelanggaran integritas. Nah, di sini juga Dirjen Kemenkau juga melakukan sertifikasi terhadap kenaikan yang tidak wajar dari kekayaan sumber perolehan kepemilikan uang tunai. Nah, dengan nilai signifikan update harta kekayaan yang dilaporkan dan wajib menyampaikan penyampaian laporan kekayaan melalui aplikasi internal mereka. Di sini juga ada langkah-langkah yang dilakukan Dirjen Kemenkau. Itulah yang akhirnya mengeluarkan 69 nama pegawai Kemenkau yang berisiko tinggi karena diduga memiliki harta kekayaan yang tidak wajar yang beberapa waktu lalu disampaikan di publik. Mungkin itu dari kami, Menteri Keuangan. Berarti dari yang saya tangkap dari Menteri Keuangan ini, dia melakukan identifikasi dengan para pejabat yang memiliki harta yang tidak wajar. Baik, terima kasih kepada saudari Heni telah memaparkan sedikit solusi yang dipaparkan oleh para Menteri Keuangan Negara. Mungkin itu saja pembahasan kita pada sore hari ini. Selanjutnya tetaplah di Talkshow PBSI dengan pembahasan yang lebih hangat lagi. Sekian dan selamat siang.